Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Vinicius makin gacor. Ancelotti, saya nggak ngapa-ngapain kok. Vinicius Junior kembali menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Kali ini dia memborong 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Elche, duel lanjutan La Liga Spanyol 2021-2022. Winger muda Brazil ini mencetak gol di menit ke-22 dan ke-73. Elche membalas lewat gol Peremilla pada menit ke-86, tapi Madrid beruntung bisa mempertahankan keunggulan. 2 gol Vinicius menambah koleksinya di La Liga sejauh ini. Dia sudah mencetak total 7 gol untuk Los Blancos, catatan impresif untuk pemain 21 tahun. Menariknya, performa Vinicius musim ini meroket sejak kedatangan Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Lantas, apa kata Ancelotti? Vinicius sempat kesulitan menemukan level terbaiknya ketika masih dilatih Zinedine Zidane. Namun, kedatangan Ancelotti diyakini telah mengubah segalanya. Menariknya, Ancelotti sendiri mengaku tidak berbuat banyak. Dia hanya mencoba mempercayai Vinicius Junior. Saya tidak melakukan apapun, saya hanya memainkan dia dan mempercayai dia. Jelas dia layak mendapatkan itu karena dia bermain sangat baik dan terus mencetak gol, ujar Ancelotti di realmadrid.com. Seperti yang saya katakan berulang kali, saya bukanlah pesulap. Saya mencoba melakukan yang terbaik dan mempercayai setiap pemain. Selain itu, Ancelotti juga menyoroti fakta bahwa saat ini Vinicius sedang percaya diri karena terus mencetak gol-gol penting. Gaya main Vinicius juga terus berkembang. Saat ini dia bermain dengan rasa percaya diri dan segalanya berjalan baik bagi dia. Dia mulai terbiasa menusuk ke dalam sebab dia punya kecepatan untuk itu. Lanjut Ancelotti, melewati pemain lawan dari sisi luar adalah satu hal, melakukannya di dalam kotak penalti adalah hal lain. Dia terus bekerja dan sejauh ini dia sudah bekerja dengan sangat baik, tandasnya. Dibandingkan dengan Sergio Ramos, Alaba santuy itu. David Alaba mengaku sama sekali tidak terganggu ketika namanya disandingkan dengan Sergio Ramos. Perbandingan ini dimulai begitu dia tiba di Real Madrid. Alaba jadi salah satu pemain anyar Los Blancos musim ini. Dia datang untuk memperkuat lini belakang, tapi tak disangka ada perubahan besar di Madrid. Los Blancos kehilangan Sergio Ramos dan Rafael Varane di waktu yang bersamaan. Tentu perubahan besar itu menyulitkan Madrid. Karena itulah Alaba juga dibanding-bandingkan dengan legenda Madrid seperti Ramos. Perbandingan dengan Ramos memang tidak terelakkan. Ramos sudah 16 tahun membela Real Madrid dan mempersembahkan banyak trofi. Alaba akan dituntut melakukan hal serupa. Saya datang ke sini untuk menulis kisah saya sendiri dan memberikan permainan saya. Saya sering dibanding-bandingkan, tetapi saya sama sekali tidak terganggu, ujar Alaba. Orang-orang sudah menerima bahwa sekarang saya ada di sini dan memainkan sepak bola kami. Saya ingin menulis kisah saya sendiri dengan Real. Alaba datang dari klub top selevel Bayern Munchen. Namun dia juga mengakui bahwa datang ke Real Madrid jadi tantangan besar baginya. Sejarah Real Madrid sebagai klub besar harus diapresiasi. Saya merasakan aura dan atmosfer spesial sejak hari pertama. Anda dapat mengenali sejarah klub ini ketika Anda berjalan memasuki lapangan latihan atau berjalan di kota, sambung Alaba. Bayern Munchen adalah salah satu klub terbesar di dunia. Real Madrid juga demikian. Bagaimanapun segala hal di Real Madrid terasa lebih besar tanpa bermaksud mengecilkan Bayern, tutup Alaba. Catat Real Madrid dan PSG, Kylian Mbappe wajibkan klausul ini ada di kontraknya. Kylian Mbappe masih belum memberi kepastian apakah bakal bertahan di Paris Saint-Germain atau Real Madrid. Meski begitu, satu hal yang harus ada di kontraknya yaitu klausul main di Olimpiade Paris 2024. Penyerang Prancis ini jelas ingin berpartisipasi saat Olimpiade dimainkan di Paris. Karena itu, izin untuk main di Olimpiade 2024 harus ada di kontraknya. Hal ini terungkap lewat komentar ibu Mbappe, Faija Lamari. Dia mengatakan Mbappe sangat berambisi main di Olimpiade. Itu akan ada di kontraknya. Prancis tentu harus memilih dia. Olimpiade digelar di Paris dan PSG tidak menentang ini, ujar Lamari seperti dikutip Le Parisien. Mbappe jelas mengajukan hal ini di kontraknya. Soalnya dia dilarang main di Olimpiade Tokyo yang baru saja berlangsung Agustus lalu. Mbappe punya alasan mengapa ia ingin bermain di Olimpiade. Dia mengatakan Prancis sudah sukses di banyak cabang olahraga. Kami menang di bola voli, bola tangan, kami masuk ke final basket lawan Amerika Serikat, kata Mbappe. Saya ingin mengalami hal itu dan melakukan hal yang sama di 2024 dengan tim yang berisi para pemain terbaik yang ada saat ini.
Olimpiade sudah menjadi mimpi dan obsesi Mbappe. Dia sudah mengidolakan kejuaraan multicabang ini sejak usia 13 tahun kala Olimpiade London 2012 digelar. Itulah momen di mana saya bilang ke diri sendiri, saya ingin ada di sana juga. Saya ingin terlibat di Olimpiade Paris, katanya. Jadi korban, Vinicius Junior kecam rasisme di laga El Clasico Real Madrid kontra Barcelona. Vinicius Junior mencetak 2 gol kemenangan Real Madrid atas Elche. Namun sebelumnya, pada pertandingan El Clasico di Camp Nou, para penggemar Barcelona melakukan pelecehan rasis kepada pemain internasional Brazil tersebut dengan dia diteriaki saat ditarik keluar. Dan Vinicius menegaskan bahwa para pelaku rasisme pantas mendapatkan hukuman berat, sementara dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengatakan apa-apa saat insiden itu terjadi. Saya pikir mereka pantas dihukum berat, jadi mereka tidak akan melakukannya lagi, kata Vinicius dilansir dari Marca. Saat itu saya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa karena saya fokus pada pertandingan. Musim ini Vinicius menjelma menjadi sosok penting di bawah asuhan Ancelotti, dengan dia telah mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 14 penampilannya di semua kompetisi. Jelas itu adalah catatan yang spesial bagi dirinya, mengingat ia hanya mencetak 6 gol dari 47 pertandingan di musim lalu, dan Vinicius yakin bahwa kepercayaan dari pelatih dan orang-orang sekitarnya yang telah membuatnya berkembang sampai sejauh ini. Tekanannya terlalu besar, saya belum pernah melihat begitu banyak pemain muda seperti itu. Tambahnya, saya tidak tahu mengapa, mungkin karena saya menghabiskan banyak uang. Klub dan pelatih tahu kualitas saya dan seiring waktu saya akan mendapatkan pengalaman serta kepercayaan. Saya selalu diam, saya tidak keberatan dengan apa yang mereka katakan. Saya juga tidak percaya bahwa saya yang terbaik di dunia sekarang. Saya hanya mendengarkan orang-orang di klub dan di sekitar saya. Ditanya tentang pengaruh Ancelotti pada permainannya, Vinicius mengatakan, dia selalu meminta saya untuk tetap berkonsentrasi. Terkadang saya kehilangan konsentrasi dan dia selalu mengingatkan saya. Ketika melawan Shakhtar Donetsk, saya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Dia kemudian berkata, jika Anda melakukan hal itu lagi, saya akan mengeluarkan Anda. Kian gacor, Real Madrid siapkan kontrak baru untuk tuan muda Vinicius Junior. Manajemen Real Madrid tidak menutup mata dengan performa ciamik Vinicius Junior belakangan ini. Kubu Los Blancos dilaporkan mulai menyiapkan kontrak baru untuk sang winger. 2 musim terakhir, Vinicius kerap mendapatkan kritikan. Di bawah asuhan Zinedine Zidane, winger asal Brazil ini kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Namun di musim ini, Vinicius mendadak gacor di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Sang winger tercatat mengemas 9 gol dan 5 assist dari 14 penampilan di musim ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa performa Vinicius ini menarik perhatian manajemen Real Madrid. Mereka berencana untuk memanggari sang winger dengan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, kontrak baru untuk Vinicius merupakan langkah proteksi dari manajemen Real Madrid untuk sang winger. Ini disebabkan Vinicius kontraknya masih cukup panjang di Real Madrid. Ia masih akan membela Los Blancos hingga tahun 2025 mendatang. Namun dengan performanya yang ciamik ini, banyak klub yang mulai tertarik untuk membajaknya. Itulah mengapa Madrid menilai kontrak baru harus segera diberikan untuk sang winger. Sebagai kompensasi kontrak baru bagi Vinicius, sang winger dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup besar. Saat ini Vinicius merupakan salah satu pemain dengan gaji terkecil di Real Madrid. Ia mendapatkan 4 juta euro per tahun atau sekitar 83.000 euro per pekannya. Nah, untuk itu sang winger akan diberikan kenaikan gaji yang cukup besar meski Romano tidak menjelaskan secara detail berapa kenaikan kontrak Vinicius. Vinicius masih akan menjadi andalan Real Madrid di tengah pekan ini. El Real dijadwalkan akan menghadapi Shakhtar Donetsk di lanjutan fase grup Liga Champions.